Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun sebelum itu ada serangkaian peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting itu pula lah yang turut melatar belakangi dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada 5 peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 1. Dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Dibentuknya BPUPKI dan PPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI atau Dekoritsu Junbi Chosakai resmi dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Sebelum membentuk BPUPKI, Jepang tengah dalam kondisi terdesak karena kalah di Perang Asia Pasifik pada akhir 1944. Di sisi lain, rakyat Indonesia pun kian gencar melakukan pemberontakan di berbagai daerah untuk menuntut kemerdekaan. Untuk keluar dari kondisi tersebut itu, Jepang akhirnya memutuskan memenuhi janji memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Langkah awal yang diambil Jepang untuk memenuhi janji tersebut adalah dengan membentuk BPUPKI. Meski Jepang sebenarnya memiliki motif lain dalam pembentukan BPUPKI, yaitu menarik simpati rakyat Indonesia dan mempertahankan sisa-sisa kekuatan mereka. Akan tetapi, rencana Jepang tidak berjalan dengan baik. BPUPKI justru serius dan berhasil mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. PPKI bertugas meneruskan persiapan kemerdekaan Indonesia dan memulai sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi. 2. Pengoboman Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa penting kedua yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah jatuhnya 2 kota penting Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945. 3 hari kemudian pada 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom di Nagasaki. 2 kota penting itu hancur dengan serangan sekutu sehingga membuat Jepang semakin tak berdaya. Kekalahan Jepang dari sekutu pun sudah berada di depan mata. Kondisi itu tentu saja menguntungkan bagi Indonesia yang merupakan jajahan Jepang, sebab kekalahan Jepang beri peluang bagi Indonesia untuk segera merdeka. 3. Jepang menyerah kepada sekutu. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jepang resmi memutuskan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pernyataan resmi Jepang menyerah kepada sekutu disampaikan langsung oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional pada tanggal 15 Agustus 1945. Sementara itu, status Indonesia yang merupakan negara jajahan Jepang menjadi vacuum of power atau terjadinya kekosongan kekuasaan. Jepang sebenarnya berusaha mencegah agar berita mereka menyerah kepada sekutu tidak sampai ke Indonesia. Namun salah satu tokoh Indonesia, yakni Sultan Syahrir, telah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Syahrir pun segera menyampaikan kabar tersebut kepada golongan muda yang kemudian bergegas mendesak 2 tokoh penting bangsa Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. 4. Peristiwa Rengas Dengklok.
Setelah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, golongan muda mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia segera diumumkan. Namun golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan secara teratur dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Perbedaan pandangan itu kemudian membuat golongan muda berinisiatif menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok demi menjauhkan dua tokoh penting bangsa Indonesia itu dari pengaruh Jepang. Penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda ini disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Setelah satu hari berada di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Penyusunan naskah proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi di ruang makan rumah Laksmana Maeda. Di sana Soekarno, Hatta, dan Ahmad Suebarjo merumuskan teks proklamasi dengan disaksikan Soekarni, B.M. Diah Sudiro, dan Sayuti Melik. Perumusan teks proklamasi di rumah Maeda juga disaksikan satu tokoh Jepang, yakni Miyushi, yang merupakan orang kepercayaan Sumobucho, kepala pemerintah umum, Mayor Jenderal Nishimura. Sementara itu, tokoh-tokoh lain, baik dari golongan tua maupun muda, menunggu di serambi muka rumah Laksmana Maeda. Rumusan teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno. Adapun penyusunan konsep teks proklamasi selesai saat menjelang subuh. Setelah itu, Sayuti Melik menyalin teks dan mengetik naskah proklamasi di mesin ketik milik Mayor Laut Dr. Hermann Kandeler yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan di kediaman Soekarno di Jalan Panggangsaan Timur nomor 56 pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.